Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan pompa air mati total. Jadi pompa air ini mati total. Ini adalah pompa air Shimizu model PS128 bit. Dan kenapa pompa air ini dapat mati total? Kali ini kita akan mengeceknya satu persatu. Kali aja kita tidak harus nyepul, tapi pompa air ini akan dapat berputar. Oke, kita putar-putar dulu tadi bagian kipasnya apakah seret atau tidak. Dan langkah selanjutnya kita akan langsung mencoba pompanya. Kira-kira dapat muter atau tidak, atau hanya dengung, muter pelan, muter kenceng tapi nggak nyedot. Tapi kata konsumen ini mati total. Tapi lebih bagusnya kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan tegangan 220 volt. Apakah dapat berputar atau tidak ya. Dan setelah kita coba, kita tancapkan tegangan 220 volt, ternyata pompa air sama sekali tidak ngefek. Muter juga enggak, dengung pun juga enggak. Lantas apa yang terjadi pada pompa air ini? Dan langkah selanjutnya kita cek dulu bagian kapasitornya. Apakah kapasitor rusak atau kapasitor putus atau kapasitor leleh? Kita cek dengan kita buka bagian penutup kapasitornya. Lalu kita tentukan, kita cek nggak perlu multimeter atau peralatan yang lainnya. Cukup pakai alat sederhana guna menentukan sebuah kerusakan pada pompa air Shimizu yang mati total ini ya. Dan setelah kita buka, kita amati, kita putus saja kabelnya. Di sini terlihat kapasitor running 8 mikro terlihat masih cukup bagus dan layak untuk digunakan. Lantas apa sih yang terjadi sebenarnya pada pompa air ini? Untuk lebih lanjutnya kita akan membongkar pada bagian spoolnya. Apakah bagian spool ada yang terbakar atau ada yang short body? Untuk itu kita bongkar keseluruhan pompanya pada bagian spoolnya atau pada bagian kawatnya ya, untuk memutar astrotor untuk menggerakkan impeller sehingga pompa air dapat menyedot air. Dan setelah kita buka, di sini terlihat terdapat pasir pada dalam pompa air ya. Jadi sekarang pertanyaannya kan, kenapa bisa ada pasir dalam pompa air? Penempatan pompa air dekat dengan kerikil atau pasir. Hal ini dapat terjadi apabila pompa air Anda itu
dekat dengan kerikil atau pasir pada posisi pemasangan pompa ya. Jadi kan ada kipas yang untuk menghembuskan hawa panas pada pompa. Itu kerikil malah tersedot ke dalam sehingga kerikil masuk pada pompa ya, seperti itu ya. Hal ini juga dapat terjadi apabila penempatan pompa pada dasaran tanah. Paham lah ya. Apabila Anda menempatkan pompa pada dasaran tanah, maka akan terangkat juga pasir-pasir yang berada di tanah sekitar pompa. Apabila Anda ingin memasang pompa, saya sarankan untuk pada dasaran keramik. Dan kali ini kita akan melanjutkan sesi pembongkaran pada sepulnya atau bagian sepul. Kita bongkar sepulnya dan kita amati apakah masih ada pasir. Dan ternyata alah, banyak pasirnya. Di sini juga banyak pasir ternyata. Dan kita amati lebih detail lagi apakah ada kawat yang terbakar. Di sini udah terlihat ada kawat-kawat yang gosong ya. Apabila dapat Anda amati dari layar HP Anda, ya terlihat di sini ada kawat-kawat yang gosong antara kumparan utama dan kumparan bantu. Itu udah ada yang short seperti itu ya. Dan kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak ada pasir lagi pada bagian pompa. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mengatasi pompa air dengan model kerusakan seperti ini ya. Untuk langkah yang pertama adalah kita harus menggulung ulang pompa airnya. Dalam artian kita harus mengganti keseluruhan kawatnya, daripada nanti di kemudian hari apabila kita rombak bagian yang terbakar aja akan tidak awet untuk jangka ke depannya ya. Dan apabila Anda nggak bisa gulung, mungkin pertanyaan sekarang yang Anda tanyakan adalah berapa sih biaya gulung pompa air? Oke, jadi gini ya. Untuk penggulungan di setiap wilayah, seperti contohnya di wilayah saya Yogyakarta, itu harganya berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa dipukul rata, tergantung bengkelnya naripnya berapa. Jadi saya rata-rata aja. Di tempat saya untuk penggulungan sebuah pompa air dengan tipe Shimizu 128 bit itu adalah sekitar 150 sampai 200 ribu ya. Nggak tahu kalau di tempat Anda ya. Terus yang sering Anda tanyakan di sini adalah bagaimana sih cara gulung ulang pompa air? Yes, tepat sekali Anda berada di sini. Tepat sekali Anda menonton channel ini, Anda menonton video ini, Anda menikmati video yang saya tayangkan hari ini. Kenapa? Karena di sini saya banyak membahas tentang cara menggulung pompa air model dan tipe ini, seperti ini. Shimizu 128 bit, Shimizu 135 bit, Shimizu 126 bit, dan Shimizu yang lainnya. Videonya, link video akan saya tempatkan di deskripsi di bawah ini sehingga Anda dapat menontonnya. Oke. Kemudian kalau ada cara penggulungannya, apakah ada jumlah lilitan dan gambar skemanya? Tentu saja ada. Saya juga menyediakan berbagai macam gambar skema dan jumlah lilitan pompa air. Jadi nggak cuma satu merek ya, ada sekitar 3 sampai 4 merek pompa yang saya gulung di sini. Saya buat tutorial, saya gambarkan skemanya, saya catat jumlah lilitan di sini, dan juga akan saya sematkan di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi Anda tinggal nonton aja ya. Oke, dan mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.